Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Tunisa, NIM 14014184114 dari Rombel I. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Ada 4 topik yang akan saya paparkan, yaitu yang pertama, pengertian pendidikan, yang kedua, pengertian dari anak berkebutuhan khusus, yang ketiga, konsep layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus, dan yang keempat yaitu model layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Topik yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Daud Yusuf menyatakan bahwa pengertian pendidikan mengandung 2 aspek, yakni sebagai proses dan sebagai hasil atau produk. Yang dimaksud dengan proses adalah proses bantuan, pertolongan, bimbingan, pengajaran, pelatihan. Sedangkan yang dimaksud dengan hasil atau produk adalah manusia dewasa, susila, bertanggung jawab, dan mandiri. Jadi, pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis yang dilakukan oleh orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi peserta didik agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan. Topik yang kedua yaitu pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang mengalami kelainan atau penyimpangan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya, baik berupa fisik, mental, dan emosional. Anak berkebutuhan khusus dibandingkan dengan anak normal, pada umumnya mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Jenis anak berkebutuhan khusus antara lain anak disabilitas penglihatan, anak disabilitas pendengaran, anak disabilitas fisik, anak disabilitas sosial, anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau ADHD, anak dengan gangguan spektrum autisme, anak dengan gangguan ganda, anak lamban belajar, anak dengan kesulitan belajar, dan yang terakhir yaitu anak dengan gangguan kemampuan komunikasi anak yang mengalami penyimpangan dalam bidang perkembangan, kemudian anak dengan bakat yang istimewa. Topik yang ketiga yaitu konsep layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Konsep layanan yaitu suatu jasa yang diberikan oleh seseorang pada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam beberapa terminologi, istilah layanan diartikan sebagai berikut. 1. Cara melayani. 2. Usaha melayani kebutuhan orang lain. 3. Kemudahan yang diartikan sehubungan dengan jual beli jasa atau barang. Dalam layanan terdapat hubungan timbal balik antara yang memberi layanan dan yang membutuhkan layanan. Jadi, layanan diberikan berdasarkan kebutuhan. Topik yang keempat yaitu model layanan bagi anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus memiliki tingkat kekhususan yang amat beragam, baik dari segi jenis, sifat, kondisi, maupun kebutuhannya. Oleh karena itu, layanan pendidikannya tidak dapat dibuat seragam, melainkan menyesuaikan diri dengan tingkat keberagaman karakteristik dan kebutuhan anak tersebut. Ada beberapa model layanan pendidikan bagi ABK, yaitu yang pertama, model segregasi. Model ini mencoba memberikan layanan pendidikan secara khusus dan terpisah dari sekelompok anak normal maupun ABK lainnya. Dalam praktiknya, masing-masing kelompok anak dengan jenis kekhususan yang sama dididik pada lembaga pendidikan yang melayani sesuai dengan kekhususannya tersebut. Sebagai contoh, SLBA, Lembaga Pendidikan untuk Anak Tunanetra, SLBB, Lembaga Pendidikan untuk Anak Tunarungu, SLBC, Lembaga Pendidikan untuk Anak Tunagrahita, SLBD, Lembaga Pendidikan untuk Anak Tunadaksa, dan SLBE, Lembaga Pendidikan untuk Anak Tunalaras, Sekolah Autisme, Sekolah Anak ber-IQ Sedang, Sekolah Anak Berbakat, dan sebagainya.
Kelebihan dari model ini adalah: 1. Anak merasa senasib sehingga dapat menghilangkan rasa minder, rasa rendah diri, dan membangkitkan semangat menyongsong kehidupan di hari-hari mendatang. Yang kedua, anak lebih mudah beradaptasi dengan temannya yang sama-sama mengalami atau menyandang ketunaan. Dan yang ketiga, anak termotivasi dan bersaing secara sehat dengan sesama temannya yang senasib di sekolahnya, dan anak lebih mudah bersosialisasi tanpa dibayangi rasa takut bergaul, minder, dan rasa kurang percaya diri. Kekurangan atau kelemahan dari model ini yaitu: yang pertama, anak terpisah dari lingkungan anak lainnya, sehingga anak sulit bergaul dan menjalin komunikasi dengan mereka yang normal. Yang kedua, anak merasa terpasung dan dibatasi pergaulannya dengan anak-anak yang disabilitas saja, sehingga pada gilirannya dapat menghambat perkembangan sosialisasinya di masyarakat. Dan yang ketiga yaitu anak merasakan ketidakadilan dalam kehidupan di sekolah yang terbatas bagi mereka yang tergolong berkelainan. Ada 4 bentuk penyelenggaraan pendidikan dengan sistem segregasi, yaitu sekolah luar biasa atau SLB, sekolah berasrama, kelas jauh atau kelas kunjung, sekolah dasar luar biasa atau SLB. Model yang kedua yaitu bentuk layanan pendidikan terpadu atau terintegrasi. Bentuk layanan pendidikan terpadu atau terintegrasi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak biasa atau anak normal di sekolah umum. Ada 3 bentuk keterpaduan dalam layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, yaitu: 1. Bentuk kelas biasa. Dalam bentuk keterpaduan ini, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa secara penuh dengan menggunakan kurikulum biasa. Yang kedua, kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus. Pada keterpaduan ini, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa dengan menggunakan kurikulum biasa serta mengikuti pelayanan khusus untuk mata pelajaran tertentu yang tidak dapat diikuti oleh anak berkebutuhan khusus bersama dengan anak yang normal. Yang ketiga, bentuk kelas khusus. Dalam keterpaduan ini, anak berkebutuhan khusus mengikuti pendidikan sama dengan kurikulum di SLB secara penuh di kelas khusus pada sekolah umum yang melaksanakan program pendidikan terpadu. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.